Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Absurd Nazam Ajis. Sekarang kita ada di EOP Extraordinary Group. Dimana acara segmen ya pokoknya playlist. Acara paling serius lah dibanding dengan curhatin atau hiburan malam minggu. Dan gue juga pengen sedikit cerita juga di sini tentang apa yang akan gue bawa hari ini di episode ini. Ini opini gue, jadi kalau kalian nanti nggak suka dan malah tersinggung, mending skip aja dari sekarang atau kalian jangan tonton yang ini karena mungkin akan sensitif. Gue baca buku ini pikiran Soekarno Muda dari Segar Shi Hazanah Pemikiran Progresif. Jadi ini adalah pikiran-pikiran Soekarno Muda yang banyak ditulis di Suluh Indonesia Muda dan Pikiran Rakyat kalau nggak salah. Di sini gue nggak mau nyeritain tentang isi buku ini, cuman gue pengen ungkapin apa yang ada di pikiran gue setelah baca buku ini. Paling tidak inspirasi yang gue dapat gitu. Kalau kalian lihat di sini, lihat nggak sih? Dan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nasionalisme kita tahu, nasionalisme itu paham yang menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan kayak gitu pokoknya. Jadi nasionalisme itu ideologi kebangsaan lah gitu, yang tidak pernah membedakan dari agama, suku, warna kulit segala macam, tapi berdasarkan negara. Tuh. Islamisme ya itu paham Islam yang progresif kalau boleh saya katakan, walaupun normatif juga sih. Paham Islamisme ini kadang berbenturan dengan paham yang bukan Islamisme, maksudnya orang Islam cuman yang Islam jangan dicampurkan dengan politik, ada kan yang kayak gitu. Paham gak maksudnya? Islamisme adalah paham yang oke, kita berpolitik gitu, kita ikut politik segala macamnya. Mungkin dulu ya Masyumi, Nahdlatul Ulama mungkin ya Islamisme. Sekarang PPP, PKB, PKS segala macam Islamisme. Nah, yang terakhir Marxisme. Marxisme kita tahu paham yang dibuat oleh Karl Marx dan Fried, lupa gue namanya. Bisa dikatakan paham kiri gitu kan, paham orang-orang yang mengedepankan hak-hak proletar gitu dan melawan kapitalisme. Nah, kalau ngomongin Marxisme pasti agak sedikit sensitif karena tahun 65 komunis Indonesia segala macam, karena Marxisme bisa dikatakan, kalau yang saya pahami ya, ini opini saya, adalah Marxisme itu induk dari komunisme atau akar-akar ya, dari komunisme. Tapi di sini gue nggak bakal bahas kasus Marxisme atau lebih jauh tentang nasionalisme dan Islamisme, tapi tentang ketiganya, tentang pikiran Soekarno itu sendiri. Soekarno Muda itu sudah berpikir bagaimana caranya mempersatukan bangsa, mempersatukan Indonesia. Kala itu kan perang lah gitu, tahun-tahun berperang. Terus Soekarno berpikir kita ini mau merdeka gitu. Dan ideologi tiga ini, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, adalah ideologi yang besar. Ideologi yang let's say kalau bersatu itu gak bisa dibendung gitu. Jadi kayak ombak, kayak topan gitu, akan ada yang bisa ngebendung. Nah, tapi sayangnya tiga ideologi ini tidak bersatu. Kala itu tidak menyatu. Mungkin sekarang juga entahlah. Orang-orang nasionalisme menganggap bahwa orang-orang Islamisme yang menganut Islamisme
mereka hanya melihat dari identitasnya sebagai seorang yang beragama Islam, mungkin kayak gitu kalau gue baca dari buku itu. Dan orang-orang Islamisme menganggap ke orang-orang nasionalisme pun sebaliknya. Selanjutnya nasionalisme ke Marxisme yang dikatakan dalam buku itu materialistik dan segala macam, mengedepankan hak buruh segala macam. Terus dengan Islamisme yang katanya berbenturan. Padahal kata Insinyur Soekarno, 3 ideologi ini bisa bersatu karena pada hakikatnya nasionalisme itu tidak memandang agama, tidak memandang apapun, memandang hanya kita satu negara, kita berjuang untuk negara ini gitu. Makanya kita harus bersatu. Harusnya nasionalisme seperti itu. Terus Islamisme. Islam itu adalah ideologi yang sangat universal gitu, enggak kaku dan tidak, let's say, radikal gitu, enggak. Islam itu ya maksudnya radikal tanda kutip ya. Kalau bahas radikal panjang lagi sih. Sedikit aja kalau ngomongin Islam radikal, sebenarnya gue beragama harus radikal juga karena mengakar, kan radikal itu mengakar gitu. Gue harus mengakar dan gue harus radikal dengan Islam gue, karena kalau gue gak radikal dengan Islam gue maka gue berarti tidak yakin dengan apa yang gue pegang. Itu opini gue, paham gak maksudnya? Ini opini gue ya, maksudnya Islam harus radikal itu bukan maksudnya ngebom A B C D, basmi A B C D. Nah tapi di sini Islam yang tidak radikal maksudnya tidak kaku dan tidak terbuka dengan pikiran-pikiran atau paham-paham luar gitu, tidak mau berdiskusi, malah menutup diri, enggak kayak gitu. Harusnya Islam gak kayak gitu di kata Soekarno. Terus ada Marxisme. Nah, orang-orang Marxis yang menganggap perbendaan materialistik yang itu, kata Soekarno, harusnya bisa bersatu dengan nasionalisme dan Islamisme. Karena pada hakikatnya di Islam pun kita itu melarang riba, dan riba di Islam itu haram. Nah, orang-orang Marxisme itu tidak ingin orang-orang kapitalis menguasai banyak sektor dan mengambil keuntungan sendiri dari upah orang lain, upah kaum proletar. Itu kan let's say itu riba gitu. Menurut Soekarno itu riba, dan di Islam pun riba kan haram. Harusnya kita bisa berjuang sama-sama. Begitupun dengan orang-orang nasionalisme. Orang-orang nasionalisme yang mencintai negerinya pastilah ingin negerinya merdeka gitu, bagaimanapun caranya. Dan orang-orang yang menjajah negeri ini waktu itu adalah orang-orang kapitalis gitu, waktu itu. Ya maka harusnya 3 ideologi besar ini bersatu gitu, kata Soekarno. Nah terus kalau dibawa tarik ke sekarang gimana gitu. Ini opini gue, pure opini gue. Gue ngerasa hari ini masih ada benturan-benturan. Gak tahu gue yang ngerasa atau mungkin kalian juga gitu. Ya katakanlah orang-orang nasionalisme, orang-orang Islamisme gitu, kadang masih berbenturan. Di sisi lain orang-orang nasionalisme mengatakan, ini yang opini gue ya, di sisi lain orang-orang nasionalisme mengatakan bahwa kita bela negara gitu, jangan sampai negara ini menjadi negara let's say satu agama aja gitu, karena yang memerdekakan Indonesia bukan hanya satu agama gitu, banyak dalil-dalil seperti itu. Kan dari pihak-pihak Islam juga kadang agama kita harga mati. Di sisi lain orang-orang nasionalis mengatakan ya negara kita harga mati. Di sisi lain orang-orang Islam pun mengatakan agama kita harga mati dan hukum-hukum agama kita harus ditegakkan. Nah di sini kalau gue lihat gitu dengan kacamata gue, permasalahannya adalah kita terlalu mencari hal yang berbeda gitu, perbedaan. Padahal kenapa enggak nyarinya yang samanya gitu, sehingga kita bisa bersatu. Dan perbedaan itu keniscayaan, perbedaan itu nggak bisa kita pungkiri ya, pasti ada perbedaan. Dan itu adalah nikmat dari Tuhan, perbedaan itu, sehingga timbul keindahan dari perbedaan tadi. Kalau pelangi satu warna kayaknya nggak indah deh, itulah intinya. Ya balik lagi, kalau aja perbedaan itu kita bisa rajut kayak pelangi mungkin indah, tapi kan di sini banyak orang-orang yang nggak kayak gitu pemikirannya, yang nggak mau ngerajut, malah memisahkan. Sudah beda ya udah gitu, padahal beda harusnya satuin. Dan carilah kesamaannya, sama-sama kita mencintai negeri
orang Islam mencintai negerinya yang ia tinggali. Karena dalam agama Islam yang gue tahu, kita harus ngebela negeri kita. Kita harus membela orang-orang yang berada di negeri kita gitu. Gak membedakan apapun. Justru Islam universal harusnya. Dan orang-orang nasionalisme harusnya pun tidak pernah bertentangan dengan paham Islamisme, karena nasionalisme menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Kita satu negara, kita satu, Bhinneka Tunggal Ika segala macam. Di Islam pun sama, berbeda-beda tetap Islam. Sekarang yang jadi permasalahan gue adalah marxisme itu kayak gimana gitu. Kalau ditarik sekarang bisa nggak satu? Di samping kasus 65 gitu ya, maksudnya. Jangan sampai kita, mungkin ya itu hal yang menyakitkan bagi gue juga gitu. Hal yang gak bisa lupain juga. Cuman jangan sampai sesuatu yang menyakitkan bagi kita itu malah tidak bisa membuat kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih indah sama-sama gitu. Let's say orang-orang kiri gitu ya, orang-orang kiri punya pahamnya masing-masing dan sekarang lagi sembunyi-sembunyi karena ya G30 SPKI segala macam, you know lah. Pertanyaan gue, apakah kita nggak bisa jalan bareng-bareng untuk membangun masa depan yang lebih baik? Coba tanyain ke diri kalian sendiri. Maksudnya gue mah, emang kita nggak bisa jalan bareng gitu karena pernah disakitin? Ya kalau ngomong disakitin kan dari pihak manapun pernah lah ya gitu. Islam pernah disakitin, sering gitu. Dari pihak kirinya juga kan setelah tahun 65 itu ada pembunuhan juga, itu yang harus dilurusin. Bukannya gue mendukung pembantaian jenderal, enggak. Gue juga miris ngeliat jenderal dibunuh gitu segala macam. Tapi setelah tahun itunya, kejadian setelah tahun 65-nya ada yang pembantaian. Tahu nggak sih maksudnya? Bener nggak sih itu? Yang gue juga nggak tahu ya. Cuman yang gue yakinin ya setelah tahun 65 ada pembantaian orang-orang simpatisan komunis gitu. Itu kan sama aja kita, apa bedanya dengan mereka yang ngebunuh jenderal tadi? Kalau benar. Nah, balik lagi. Apakah kita bisa bersatu? Bayangin kalau misalkan kita bersatu. Negeri kita ini sekarang walaupun kelihatannya kita punya sistem ekonomi yang demokratis, yang keindonesiaan lah, koperasi segala macam, kekeluargaan. Tapi di samping itu gue ngerasa itu, gak tahu gue doang atau gimana sih, atau kalian juga, gue ngerasa kita itu dikuasain sama orang-orang kapitalis gitu. Ngerasa gak sih kalian gitu? Kita itu dikuasain sama orang-orang kapitalis. Maka kalau kita bersatu antara marxisme yang jelas-jelas frontal, yang jelas-jelas melawan, yang vokal melawan kapitalisme, dibarengi dengan Islam yang sama mengharamkan riba dan menjunjung tinggi hak-hak orang tertindas, juga nasionalisme yang tidak ingin rakyatnya dijajah, kita bersatu melawan kapitalisme ini, melawan musuh bersama. Ya kita nggak bisa melupakan sejarah yang menyakitkan, sejarah merah. Kita nggak bisa. Semakin kita lupakan, semakin sakit. Tapi jangan juga kita menutup pintu indah masa depan dengan alasan sejarah. Gimana kita mau maju kalau kita masih saja memikirkan sejarah? Gue bukan ngajak untuk ngelupain, jangan. Kalau dilupain malah tambah sakit. Tapi setidaknya jadikan itu arsip dan pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai cuman dijadikan bahan untuk membuat hati kita makin sakit doang. Tapi simpanlah kejadian 65, kejadian yang lain yang dilakukan oleh let's say PKI gitu, atau oknum-oknumnya. Jadikan itu sebagai pelajaran juga buat kita. Kita harus hati-hati dan jaga diri. Ya kalau misalkan kalian mengatakan, ya makanya itu hati-hati kita melarang komunisme, melarang ABCD. Ya terserah, itu hak kalian juga. Cuman di sini gue juga pengen menyampaikan ekspresi gue gitu, apa yang gue pikirin. Gue pengen ngelihat 3 ideologi besar ini sama-sama, bareng-bareng gitu. Setidaknya bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk meniti masa depan. Gitu aja.
Oke, udah 15 menit juga obrolan gue di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kalian gak suka. Ya ini cuman curhatan lah. Kalau curhatan curhatin dong. Enggak, maksudnya gue pengen ngungkapin apa yang gue rasain terhadap buku yang udah gue baca. Karena dengan ini gue ngerasa kalau persatuan di Indonesia itu seharusnya bisa terwujud dan membuat Indonesia kuat. Jangan lupa kalian yang suka, like, share juga, komen juga, silahkan subscribe juga, dukung channel ini. Kita ada 3 channel yang akan upload, 3 acara yang akan kita upload 1 minggu 2 kali. Acaranya random gitu. Jadi kalau misalkan hari Selasa curhatin, hari Sabtunya hiburan malam minggu atau sebaliknya. Kalau hiburan malam minggu pasti Sabtu sih. Maksudnya sebaliknya sama acara EOP, Extraordinary Proof gitu. Ya. Sampai jumpa.